warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dalam form register. Di form register, kita akan menginputkan data-data untuk kita masuk biar bisa masuk ke tahap form login. Di sini kita importkan semua keperluan kita untuk mengkoneksi, mengambil driver manager, result statement, dan JFrame option. Setelah itu kita variabelkan semua koneksi, statement, dan result ke dalam variabel yang lebih bisa kita hafal. Setelah itu kita buat public koneksi untuk mengkoneksikan dari database ke dalam Java kita, yaitu dengan cara mengkoneksikan MySQL localhost, ini nama database kita, dengan data root tapi tanpa password. Ya, mungkin ini semua sudah pada tahu. Setelah itu kita buat kondisi. Di kondisi ini, jika salah satu di antara first name, pass, last name, atau tag user ini kosong, maka dia true. Di sini nanti saya akan jelaskan apa fungsi dari return true dan return false. Mari kita ke bawah. Di sini ada void simpan. Di sini kita masukkan set koneksi yang ini biar kita bisa mengambil data dari database. Setelah itu kita masukkan kondisi tadi, cek data kosong. Jika dia sama dengan true, maka nanti yang keluar adalah data tidak boleh ada yang kosong. Karena apa? Karena ini adalah data-data pelanggan yang akan mendaftar sebagai member. Tapi jika semuanya sudah terisi, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana itu false. Jika itu false, maka dia akan menginsert data tadi ke dalam database. Setelah itu, setelah kita tekan OK, dia maka akan mengeluarkan register berhasil. Setelah itu kita ke button simpan ini. Di button simpan ini, karena kita sudah men-set di sini karena kita sudah men-set simpan tadi, udah kita buat logikanya, kita tinggal memasukkan apanya saja. Setelah itu kita bisa kembali ke form login. Di form login ini sangat simpel. Di sini kita masukkan username yang kita masukkan tadi dan password. Mari kita ke apanya. Di form login ini tidak jauh beda dengan form register, di mana kita cuma menambahkan private void untuk cek login. Private void untuk cek login ini adalah untuk memasukkan kondisi ketika kita tidak memasukkan salah satu darinya, maka akan timbul dialog yaitu data tidak boleh kosong. Namun jika kita sudah mengisi semua, dia akan menampilkan data dan password dan akan tersimpan. Setelah itu dia akan pergi ke set menu. Di set menu ini kita akan langsung pergi ke menu. Di menu itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sebenarnya tidak banyak yang dijelaskan di form login, karena di form login ini tidak terlalu sulit. Kalau kita sudah tekan menu, nanti username dan password itu berhasil terdaftar. Itulah pesan yang akan dimasukkan. Baru setelah itu kita di login, kita tinggal menaruh apanya saja, cek login ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya beritahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surai Pendi. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yang mana saya akan menjelaskan form copy.
Ini adalah form kopi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada ID kopi, rasa, sama harga. Nah, jika kita ingin membeli atau menambahkan kopi, di sini kita klik button tambah. Lalu secara otomatis akan muncul ID kopi, yaitu CF001. Dan kemudian untuk rasa kita inputkan sendiri, terserah kita mau rasa apa. Misalnya di sini saya akan memasukkan rasa vanilla. Nah, kemudian harganya kita inputkan. Di sini saya masukkan misalnya 15.000. Lalu jika sudah selesai maka kita simpan. Nah, maka akan muncul tulisan simpan kopi berhasil. Kita klik OK. Maka datanya akan muncul di tabel seperti ini. ID kopi, rasa, sama harga. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengeditnya? Yang pertama itu kita klik dulu data yang ingin kita edit. Nah, lalu kita klik edit. Data mana yang kita ingin edit, yaitu misalnya vanilla ini. Kita ingin ganti jadi coklat. Lalu kita tekan edit. Dan kita simpan. Maka data berhasil diedit. Nah, yang mana tadi di sini adalah rasa vanilla, sekarang menjadi rasa coklat. Kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus datanya? Yang pertama itu kita pilih datanya, kita tekan. Nah, kemudian kita klik tombol hapus ini. Nah, sekarang sudah kosong kan? Baiklah, hanya segitu penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 5 minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai. Di sini saya ingin menjelaskan form penjualan. Di sini saya ingin menjelaskan bagian form penjualan. Yang pertama, di sini yang harus kita lakukan itu adalah menekan tambah transaksi dan ID transaksinya secara otomatis, yaitu ID 07, yang berarti ini data yang ketujuh. Di sini kita tekan aja tabel penjualannya. Di sini adalah data-data yang sudah kita inputkan. Dari yang pertama sampai yang ke-6 kan. Selanjutnya ke-7. Yang selanjutnya kita tekan adalah mengklik lambang plus ini atau logo plus ini. Nah, di sini saya ingin memesan dalgona. Kita klik saja. Ya, dia secara otomatis. Pertama, saya di sini ingin jumlahnya 3. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menekan enter di keyboard. Ya. Totalnya adalah 75.000. Bayarnya di sini uang saya adalah 100.000. Langsung saja kita tekan enter di keyboard. Nah, datanya sudah ada di sini, tapi belum tersimpan di tabel penjualan. Selanjutnya, agar tersimpan di tabel penjualan ini, kita klik saja simpan. Transaksi berhasil, kita klik saja OK. Ya, ini tadi data yang sudah kita inputkan tadi. Jika kita ingin memesan lagi, selanjutnya sama seperti tadi, kita tekan aja tambah transaksi. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later. Kenalkan, nama saya Sahrul. Pada bagian ini saya akan menjelaskan menu atau fitur data pelanggan. Langsung saja ke demo aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu customer. Pada menu customer terdapat fitur edit, hapus, refresh, dan pencarian data. Yang pertama kita coba adalah fitur edit, di mana fitur edit ini kita harus mengklik datanya terlebih dahulu baru bisa mengedit. Di sini username-nya Gunawan, saya ubah menjadi Sahrul. Tekan edit, maka data berasal di edit. Untuk memperbarui data pada tabel ini, tekan fitur refresh, maka data akan terupdate. Jika ingin melakukan pencarian data, ini berdasarkan ID dengan nama. Di sini saya buat 1, maka data 1 akan tampil. Dan jika saya cari data 2, maka data akan hilang karena data tersebut tidak ada. Pada fitur hapus, kita bisa menghapus data ini. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding atau sintak pada fitur yang saya buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan coding atau sintak pada data customer. Ini adalah desain dari data customer. Sebelum saya menjelaskan codingnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan function atau metode yang dibutuhkan pada data customer atau pelanggan. Di sini saya membuat function atau metode yang terpisah. Yang pertama adalah public class koneksi. Kenapa public class koneksi? Karena public ini bisa diakses oleh semua form yang ada pada file atau folder yang sama. Pada function koneksi, di sini saya menggunakan database MySQL dan nama databasenya adalah project app coffee shops. Selanjutnya adalah public resource set baca data, yaitu function baca data. Terdapat 2 parameter, yaitu connection SQL dan string query, di mana connection SQL ini adalah untuk mengkoneksikan dia ke database, dan string query ini adalah membuat perintah query apa yang akan dimasukkan. Karena di sini baca data, maka perintahnya adalah select. Terdapat 2 variabel, resource set data dan resource set rs. Di sini ada statement try and catch, di mana di dalam statement ini dibuat untuk agar saat kita membuat form baru kita hanya perlu membuat perintahnya saja, atau create statement. Selanjutnya adalah function simpan data. Pada function simpan data, yaitu adalah untuk menyimpan atau menginsert data ke dalam database. Selanjutnya function hapus data. Pada function hapus data ini lebih spesifik ke satu tabel saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding pada data pelanggan. Pada data pelanggan ini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Variabel yang kita butuhkan adalah connection con, statement stm, dan resource set rs. Dimana connection con ini berfungsi untuk mengkoneksikan ke database. Statement stm ini adalah untuk mengexecute, sedangkan resource set rs ini adalah untuk menghasilkan data atau menampilkan datanya.
Yang pertama adalah kita memanggil connection atau koneksi ke database, yang dimana fungsi koneksi tadi yang kita buat pada kelas koneksi.java. Selanjutnya kita akan membuat function table customer. Function table customer ini difungsikan untuk menampilkan data pada atau mengambil data pada database pada tabel user. Di sini terdapat perintah result set data sama dengan new koneksi baca data, di mana kita memanggil function baca data, yaitu menampilkan data, yaitu select bintang from table user, yaitu menampilkan semua semua value pada table user. Selanjutnya adalah statement try and catch. Di dalamnya terdapat perulangan while data.next, di mana data.next ini berfungsi untuk membaca baris data selanjutnya. Jadi while ini akan berulang sampai data itu akan habis. Selanjutnya data get string ini berfungsi untuk mengambil data yang ada di tabel database berdasarkan nama kolom. Di sini saya memanggilnya kolom ID, username dan password saja. Dan function tabel customer tadi dimasukkan ke konstruktor public data pelanggan, biar tabel itu langsung berfungsi pada saat kita merankan aplikasinya. Pada button refresh atau fitur refresh, di sini saya memasukkan tabel agar ketika kita mengklik button refresh maka data akan terperbarui. Selanjutnya adalah button edit. Di button edit ini kita mengambil value, karena kita mengambil value dari tabel yang kita klik tadi. Jadi kita mengambil nilainya pada setiap baris, dan value tersebut akan ditransferkan kepada F customer, yaitu pada form edit customer, di mana form edit ini berupa JDialog yang saya buat terpisah. Pada button hapus atau button hapus, fitur hapus, di sini dideklarasikan tipe data boolean berhasil sama dengan false, dan tipe data integer dengan variabel yakin, di mana di sini kita membuat sebuah kondisi jika yakin sama dengan 0. Berarti jika yakin itu sama dengan 0, maka data tidak dihapus. Dan jika data berhasil, maka kondisi akan menampilkan data berhasil. Selanjutnya pada button atau function cari, di mana fungsi cari ini hampir sama dengan function pada tabel customer tadi. Kita juga memanggil tabel, tapi di sini bedanya kita memasukkan sedikit query yang berbeda, yaitu query-nya adalah where id lag, di mana kita mencari data itu berdasarkan ID saja. Selanjutnya akan menjelaskan edit data customer, yaitu pada dialog ini. Berikut ini adalah tampilan desain dari edit data customer. Di sini saya mendeklarasikan variabelnya, yaitu tipe data yang string, password, nama, dan ID, di mana variabel ini akan berfungsi untuk mengambil atau berfungsi untuk pada function public string get pass, di mana fungsi ini untuk mengambil data pada data pelanggan tadi. Connection SQL yaitu untuk membuat koneksi ke database,
Dan ini adalah function transfer data, di mana function ini berfungsi untuk mengambil data di data pelanggan dan di set di form edit customer. Pada tombol button edit, di sini terdapat sebuah variabel dengan tipe data boolean dan terdapat query yaitu update table user, set username, password, dan ID, dimana where ID dengan kondisi ID. Dan jika berhasil, maka dipanggil kelas koneksi, di mana kelas koneksi itu terdapat function simpan data yang telah dibuat tadi. Dan jika selanjutnya kita membuat kondisi, jika kondisinya berhasil, maka Goption Pen akan menampilkan pesan data berhasil diedit, dan jika tidak, maka data akan gagal.